berasal dari SMP Negeri 1 Wanyapu dan teman saya Maria Tia Demuji Padalengo dari SMA Kristen Payeti. Saya Mariani Adrianti Taifa dari TK Negeri Kamanggi. Saya Princess Tengalunga dari SD Negeri Napu. Kami di sini akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual dalam teknik coaching dengan menerapkan alur Tirta. Selamat menyaksikan, salam dan bahagia. Selamat sore Bu Nini, apa kabarnya? Sore Kakak Anggri, kabarnya baik. Luar biasa. Ini Ibu Nini sebentar lagi akan melakukan coachingnya sebagai coach kepada coachee. Baik. Ya, sebelum melakukan proses coaching, tentu kita akan melakukan kegiatan observasi dulu. Dan di sini terlebih dahulu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Dan pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah berbobot atau belum dari ibu coach kepada teman coachee? Dan bagaimana coachee juga akan memberikan respon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching itu. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Baik, sebelum melakukan proses coaching saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Nini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Nah, begini Bu Anggri, kompetensi akan saya kembangkan untuk coaching kali ini. Yang pertama itu mungkin terlihat bergerak, karena memang saya sebagai coach harus butuh kompetensi ini supaya bisa memaksimalkan dalam proses coaching ini. Dan yang kedua itu mungkin pertanyaan yang saya berikan kepada coach itu bisa berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dan permasalahan. Oke, baik Ibu Nini, luar biasa. Dan yang berikut, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Mungkin menurut saya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu Nini sebagai seorang coach dalam proses coaching hari ini? Yang akan saya lakukan indikator itu mungkin saya mau dalam proses coaching ini dengan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu saja. Oke, baik, luar biasa sekali. Ya, demikian proses observasi kita saat ini. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya bersama temannya, semoga dapat berjalan. Puji Tuhan saya baik, Ibu. Ibu apa kabar? Puji Tuhan, kabarnya saya juga baik. Ibu bagaimana Ibu Mir? Apa sehat-sehat? Ya sehat Ibu, cuma ada sedikit masalah. Ibu ada masalah yang ingin disampaikan juga. Ibu bilang terus pertemuan kita ini mau diserahkan tentang apa? Begini Ibu, saya ingin membicarakan permasalahan saya, yaitu bagaimana saya sangat kewalahan di dalam membagi waktu saya antara tugas pokok saya mengajar, menyelesaikan administrasi berkaitan dengan pembelajaran, kemudian antara tugas tambahan saya juga yang di dalam juga harus membuat laporan, dan itu adalah hal-hal yang benar-benar menguras energi, kadang membuat saya juga kelelahan. Jadi tentang pembagian waktu ya Ibu sebagai guru untuk tugas pokok dan juga untuk tugas tambahannya Ibu. Terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini
Ibu. Eh, saya kadang ketika sudah merencanakan sesuatu yang saya kerjakan, ada saja hal lain yang di luar itu yang harus dikerjakan juga. Misalnya di sekolah ada beberapa tugas, misalnya masalah administrasi lainnya, misalnya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Nah, di sini juga minta bantuan. Jadi kalau kita tidak bantu juga ya bagaimana Ibu, tidak enak begitu. Sedangkan kita juga sebenarnya punya tugas yang harus saya selesaikan dengan waktu itu. Tapi kadang juga sering ditinggalkan begitu. Selain juga mungkin karena sering menunda-nunda ini pekerjaan sehingga akhirnya pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tidak benar sekali tadi Ibu bilang menunda-nunda, itu bukan cuma Ibu, saya juga alami seperti itu. Jadi kalau sudah menunda-nunda ditambah lagi pekerjaan yang tiba-tiba muncul, akhirnya agak ribet juga, agak susah juga ya. Jadi dengan keadaan seperti itu, untuk sekarang Ibu kira-kira Ibu ada di skala berapa? Kalau saya mau skalakan itu dari angka 1 sampai 10, untuk sementara ini Ibu ada di posisi yang mana? Angka berapa? Ya Ibu, kalau menurut saya yang saya alami ini Ibu, saya masih merasa berada di skala 6 Ibu. Kenapa? Karena memang saya belum benar-benar membagi waktu saya dengan baik. Kemudian saya sering mengerjakan tugas pokok, tugas tambahan ini dengan terburu-buru, tergesa-gesa, dan kadang berdampak pada kesehatan saya Ibu. Jadi saya merasa saya masih ada di angka 6. Begitu Ibu, apalagi tadi Ibu bilang kalau sudah berdampak dengan kesehatan itu sangat sesuatu hal yang memang harus diperhatikan ya Ibu. Jadi dari tadi sudah dibilang dengan angka 6, dengan waktu yang Ibu tahu kalau itu akan berdampak di kesehatan, dan juga Ibu katakan bahwa Ibu kerjanya suka buru-buru, terkesannya buru-buru begitu. Jadi strategi apa yang dapat Ibu pakai untuk bisa memanage waktu yang lebih baik? Ya, terima kasih Ibu. Menurut saya strategi yang bisa saya lakukan untuk memanage waktu lebih baik lagi yaitu tentu saya membuat catatan-catatan penting. Di situ ada berupa catat schedule saya. Saya membuat poin-poin mana yang harus saya selesaikan yang menjadi prioritas. Tentu saya pasti utamakan tugas pokok saya sebagai guru, mengajar dengan menyelesaikan administrasi pembelajaran. Kemudian saya baru beralih kepada tugas-tugas tambahan saya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Wah, luar biasa ya Ibu, strateginya yang sangat, semoga strategi ini bisa dipakai. Ya, jadi dari strategi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kalau ketika sudah menjalankan strategi ini, Ibu berharap ada di level berapa atau angka berapa? Kan tadi Ibu bilang ada di angka 6, tapi kalau sudah menggunakan strategi ini kira-kira Ya, mungkin idealnya 10 Ibu ya, tapi itu luar biasa menurut saya. Jadi mungkin yang saya harapkan saya berada di angka 8 Ibu. Karena menurut saya angka 8 itu sudah baik, maksimal. Tidaknya saya ada perubahan ke lebih baik untuk bisa membagi waktu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok saya, tidak terburu-buru lagi. Dan lebih dari itu yang terpenting juga adalah tidak berdampak lagi kepada kesehatan saya, malah saya lebih bahagia di dalam menyelesaikan tugas itu. Wah, luar biasa ya Ibu Prince. Dan mungkin kapan Ibu akan memulai komitmen sudah Ibu sampaikan tadi? Saya berkomitmen ini untuk lakukan segera Ibu. Saya mulai minggu ini, besok sudah bisa dilakukan karena memang ini hal sangat-sangat mendesak atau sangat penting buat saya. Karena ini berdampak dengan tugas pokok saya sebagai guru, terus juga dengan secara pribadi dengan kesehatan saya itu sangat penting. Jadi saya akan lakukan mulai minggu ini. Baik, kalau begitu Ibu Prince, mungkin untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu lakukan ini, mungkin ada siapa saja yang membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Terima kasih Ibu. Tentu saya membutuhkan teman saya yang bisa membantu saya. Yaitu yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya di
juga bisa menggalakkan tugas-tugas pokok ataupun tugas tambahan. Nah, di sini bagaimana saya berbagi peran terutama dari tugas tambahan saya sehingga ada kerjasama, sehingga pekerjaan saya lebih ringan, bisa membantu saya. Kemudian ada keluarga juga, ada orang tua, suami yang siap mendukung, jadi yang selalu mengingatkan nih pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan kapan ini. Jadi di jadwal tadi yang saya buat bisa tempat juga di rumah, jadi di situ dibantu langsung oleh suami yang bisa saya. Benar Ibu, memang harus ada orang yang bisa membantu kita, apalagi seperti tadi dikatakan suami. Jadi selain di sekolah ada teman, teman sejawat, di rumah ada suami. Nah, mungkin dari perbincangan kita dari tadi sampai sekarang tentang masalah yang Ibu hadapi dan juga strategi yang akan Ibu pakai, apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita? Terima kasih Ibu. Dari perbincangan kita yang saya dapatkan, tentu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya mendapatkan ide-ide baru, saya juga mendapatkan motivasi dari kakak ibu yang luar biasa yang bisa mengarahkan saya lewat pertanyaan-pertanyaan ibu yang membuka wawasan saya, pikiran saya bahwa ini bisa saya lakukan ya strategi ini, misalnya tadi membuat catatan-catatan penting. Kemudian juga ternyata saya juga membutuhkan rekan, yaitu rekan sejawat dan keluarga, yaitu suami yang bisa mendukung saya. Baik Ibu Trince, luar biasa dari Ibu Trince. Semoga apa yang menjadi kendala yang Ibu Trince hadapi bisa diselesaikan dengan solusi yang tadi sudah disampaikan. Dan saya nantikan cerita Ibu Trince, apakah sudah bisa membagi waktu dengan baik Ibu Trince. Saya tunggu dari Halo Ibu Nini. Halo Ibu Anggri. Wah, luar biasa. Saya sudah mengamati proses coaching tadi dan sungguh hebat dan luar biasa. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah dapatkan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Mungkin pada saat coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah menggunakan alur Tirta di mana ada tujuan, identifikasi masalah dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang berikutnya adanya rencana aksi apa atau strategi apa yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Yang berikutnya bentuk tanggung jawab apa yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan solusi dari masalah coaching. Oke, luar biasa. Ya, Ibu Nini, tadi dari hasil observasi dan pengamatan saya dalam proses coaching tadi, menurut saya ya sebagai observer di sini bahwa Ibu sudah melakukannya dengan menggunakan proses coaching itu sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan mengikuti proses alur Tirta yang benar. Dan juga di situ saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih adalah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan berbobot, sehingga coaching dapat terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga di situ Ibu sudah menerapkan juga prinsip coaching yang sesuai. Oke, baik Ibu, dan pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan dilakukan? Mungkin saya ingin lebih memahami tentang alur Tirta ini sehingga ketika nantinya saya melakukan lagi proses coaching ini lebih tertata dengan baik dan proses coaching ini mungkin lebih berjalan lebih baik sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Nini. Ya, demikian beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan demikian juga hal-hal yang sudah tadi menjadi bahan pengamatan saya untuk kita sama-sama jadikan bahan evaluasi ke depan untuk jauh lebih baik. Dan demikian observasi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Terima Sukses kasih. selalu.